Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Biarlah di pagi hari ini saudara senantiasa berada dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dan terus bersemangat, bersukacita dalam menjalani hari ini. Pada saat ini saya akan membagikan renungan tentang 2 macam rasa bosan dan cara mengatasinya. Sebelumnya, mari sama-sama kita akan membaca Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bosan seringkali muncul dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar. Kadang kala muncul keluhan terhadap rutinitas yang kita jalani setiap hari. Dan kemudian kita merasa ingin lari dari rutinitas tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa ada 2 macam rasa bosan. Yang pertama adalah bosan yang positif, atau bosan yang dari Tuhan. Rasa bosan ini muncul karena jenuh, atau jemu dengan segala perbuatan atau situasi buruk, atau kehidupan yang berdosa yang terjadi, yang kita alami, yang kita lakukan, serta potensi ke depan yang tetap buruk. Bahkan kalau kita hidup dalam dosa akan berakibat kebinasaan yang kekal. Sebagai contoh, seseorang yang hidupnya dalam dosa karena menjadi seorang wanita tunasusila atau pria tunasusila. Dua-duanya bisa terjadi pada wanita atau pria. Lalu kemudian ia merasa bosan dan berkata, "Aku sudah bosan dengan kehidupanku yang buruk." Maka kebosanan itu sesungguhnya datang dari hati nurani, atau disebabkan oleh panggilan Tuhan yang terus-menerus kepadanya untuk bertobat. Apabila ini yang terjadi pada saudara, rasa bosan yang semacam ini, saudara harus mengambil tindakan untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa itu. Tipe rasa bosan semacam ini bisa juga muncul apabila seseorang berada dalam suatu keadaan yang bukan merupakan panggilan hidupnya. Misalnya, seseorang yang bekerja di kantor sebagai karyawan, tapi sebenarnya ia punya panggilan hidup yang lain, yaitu untuk menjadi seorang pengusaha, atau untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Seperti para murid yang dulunya adalah nelayan, kemudian dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Murid-murid Tuhan Yesus punya panggilan yang berbeda, bukan menjadi nelayan, tapi menjadi penjala manusia. Bila rasa bosan jenis ini yang saudara alami, maka berdoalah dan mintalah hikmat Tuhan, agar tahu apa yang harus saudara lakukan. Tipe bosan yang kedua adalah bosan yang negatif, atau bosan yang dari setan. Rasa bosan jenis ini yang perlu kita waspadai dan berhati-hati, sebab bisa menghancurkan hidup kita. Misalnya, saudara merasa bosan dengan istri saudara, lalu mencari wanita lain. Ini sangat berbahaya buat saudara sendiri dan kelangsungan rumah tangga saudara. Begitu juga sebaliknya, bila istri merasa bosan dengan suaminya. Sikap suami dirasa olehnya tidak baik, sudah menjemukan, lalu di kantor atau di tempat lain ada pria yang baiknya luar biasa, sehingga akhirnya selingkuh dengan pria itu dengan alasan bosan dengan suaminya. Ini berbahaya saudara. Inilah rasa bosan yang dimunculkan setan dalam hidup kita. Dan seringkali, rasa bosan ini bukan saja dari setan, tapi berasal dari diri kita sendiri. Olah karena pikiran dan fokus yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak rasa bosan yang semacam ini. Tipe atau macam yang kedua ini
Bosan dengan rutinitas sehari-hari. Bosan dengan pekerjaan sehari-hari. Bosan cuci piring di rumah setiap hari. Bosan untuk bangun pagi setiap hari. Bosan menjaga bayi. Membersihkan rumah. Bosan ke gereja setiap minggu. Bosan melayani Tuhan. Bosan hidup. Dan berbagai rasa bosan lainnya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah mencintai kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dan bersyukur atas semua itu. Serta melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kasihilah sesama kita, saudara. Dan sadarilah bahwa kita bekerja, melakukan tugas, atau tanggung jawab untuk orang-orang sekitar. Bahkan untuk orang-orang yang kita kasihi. Keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan. Apakah selama ini rasa bosan kita adalah rasa bosan yang tipe pertama atau tipe kedua? Berdoalah, saudara. Bila ada sesuatu yang harus saudara ubah dalam hidup saudara, maka lakukanlah sekarang. Hiduplah seturut dengan kehendak firman Tuhan. Hiduplah seturut dengan panggilan Tuhan. Jika rasa bosan itu muncul akibat saudara jenuh atau jenuh dengan kegiatan rutinitas yang sama setiap hari, maka ubahlah cara pandang kita terhadap situasi pekerjaan ataupun rutinitas kita itu. Milikilah hati yang baru. Ubahlah fokus hati saudara. Mulai hari ini, jadilah pribadi yang selalu tersenyum dan sukacita dalam menghadapi setiap rutinitas saudara setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu untuk refresh pikiran saudara. Menyegarkan pikiran saudara bersama Tuhan. Berdiam dirilah dan tenang di dalam hadirat-Nya. Rasa bosan tidak akan selesai dengan jalan-jalan atau liburan keluar kota, keluar negeri. Ketika kita selesai jalan-jalan dan liburan, maka rasa bosan itu akan muncul lagi oleh sebab kita belum mengubah cara pandang dan fokus hati kita. Milikilah fokus hati yang benar. Bersyukurlah selalu untuk kehidupan saudara. Bersyukurlah untuk pekerjaan saudara. Bersyukurlah untuk setiap rutinitas yang saudara jalani setiap hari. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Yohanes 14 ayat 27, bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus memberikan kepada damai sejahtera-Nya. Dan oleh damai sejahtera itu, hati kita selalu dipenuhi dengan ketenangan, sukacita oleh karena Roh Kudus di dalam kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau begitu baik. Setiap tanggung jawab, tugas rutinitas yang kami kerjakan setiap hari, itu merupakan bagian hidup yang harus kami jalani. Dan kami bersyukur atas semuanya. Kalau ada sesuatu Tuhan yang harus kami rubah dalam hidup kami, maka biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami mengambil tindakan, langkah sesuai dengan apa yang menjadi panggilan dalam Tuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pendengar renungan ini. Apabila ada yang hidup dalam dosa, biarlah Engkau menolong mereka untuk keluar dari setiap dosa, meninggalkan dosa, dan hidup benar, seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini, dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Haleluya.